Bapa, kami mengucap syukur untuk sore yang indah yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Kami menyerahkan doa malam hari ini sepenuhnya dalam pimpinan Tuhan, sehingga semua yang kami kerjakan, kami persembahkan, menjadikan nama Tuhan dimuliakan dan kami diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah bersama dengan kita di sini dalam doa malam hari ini. Doa malam melalui online ini diadakan secara iman Kristiani dengan dasar keyakinan kepada Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah, Juru Selamat dunia, Imam Besar Agung kami. Dan firman Tuhan yang didokumentasikan dalam kitab suci Perjanjian Lama serta Perjanjian Baru menjadi pegangan kami, menjadi pegangan kita sekalian. Saudara sekalian, doa malam ditujukan untuk menjawab pertanyaan. Karena itu kalau ada pertanyaan yang bersifat kerohanian dari saudara seiman dan ingin kami menjawabnya, silahkan dikirimkan kepada kami. Nanti akan kami coba jawab dan menjadi tema-tema dalam doa malam kita. Seperti sore hari ini kami masih ingin meneruskan menjawab pertanyaan dari Pak Harjanto di Purwodadi. Pertanyaannya, Kitab Kidung Agung mengapa melukiskan keindahan wanita melulu? Ya, ini sebuah pertanyaan harus kita bahas. Dan mari kita baca Kidung Agung pasal 8 ayat yang ke-6. Kitab Kidung Agung pasal yang ke-8 ayat yang ke-6. Firman Tuhan berkata, "Taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu. Karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigih seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api seperti nyala api Tuhan." Nah, saudara sekalian, kemarin di bagian pertama, ya saya menjawab pertanyaan Pak Har ini dengan 2 kali jawaban. Yang pertama sudah kita cermati tentang kitab Kidung Agung ya. Jadi untuk menjawab pertanyaan ini harus kita cermati dulu dari keberadaan kitab Kidung Agung. Saudara, kitab Kidung Agung itu termasuk kitab-kitab yang dihargai oleh umat pilihan Tuhan sejak Perjanjian Lama. Jadi di Perjanjian Lama kitab itu ada yang dihargai sedemikian rupa. Ada beberapa kitab, saudara ya, kecuali Taurat. Dan kitab para nabi. Jadi kecuali kitab para nabi, juga ada kitab yang dihargai, dianggap tulisan-tulisan kudus, yang termasuk kitab Kidung Agung ini termasuk kitab yang disebut dalam Hagiographa, yaitu kitab-kitab yang selalu dibaca oleh umat pilihan Tuhan pada hari-hari raya tertentu. Kalau kitab Kidung Agung dibaca pada setiap hari Paskah, saudara. Jadi semua kitab yang dihargai sejak Perjanjian Lama itu kemudian dimasukkan kanonisasi dalam Alkitab dan semuanya diterima sebagai firman Tuhan, yaitu kitab-kitab yang diilhamkan oleh Roh Kudus sebagai firman Tuhan yang diberikan kepada kita umat beriman. Nah, sekarang kita membahas mengenai isinya. Yang ditanyakan oleh Pak Har, kan kenapa isinya hanya melukiskan keindahan wanita melulu. Saudara, sebetulnya kalau kita mencermati kitab Kidung Agung, itu isinya bukan hanya keindahan wanita, Pak Har. Tapi juga kata-kata pujian untuk mempelai pria juga, ya. Jadi bukan hanya mempelai wanita. Tapi sebetulnya kalau kita cermati dengan lebih bersungguh-sungguh, Kidung Agung isinya membahas mengenai cinta kasih, terutama cinta kasih asmara, ya. Nah, jadi ini kitab pujian, saudara. Jadi kitab ini makanya disebut Kidung Agung. Kata agung itu menunjukkan kebesarannya. Jadi ini adalah di Perjanjian Lama dianggap sebagai
kidung segala kidung, begitu. Itu. Ya, jadi kidung yang penting itu. Nah, kenapa penting dan mungkin Pak Harjanto memikirkan kok isinya kok mengenai keindahan wanita dan cinta asmara melulu gitu. Saudara-saudara, di sini ditekankan bahwa kasih asmara itu penting. Kasih asmara itu pemberian Tuhan. Kasih asmara itu penting, indah, mulia, dan suci, saudara. Ya. Nah, kalau saya boleh menggambarkan kepada Pak Har sebagai penanya dan juga saudara-saudara sekalian, pendengar sekalian, arti penting kasih asmara itu dapat kita sadari, ya. Itu disadari atau tidak itu ya. Kasih asmara itu penting karena kelahiran seorang manusia itu didahului oleh kasih asmara. Kelahiran seorang manusia itu didahului oleh kasih asmara. Oleh karena itu maka kasih asmara itu penting sekali. Nah, karena oleh dosa maka pemberian Tuhan, kasih asmara itu anugerah Tuhan, saudara. Kalau Tuhan sudah tidak memberi anugerah kasih asmara kepada seseorang tidak bisa memberikan kasih asmara itu. Banyak toh yang kehilangan potensi karena potensinya hilang, ya, lalu tidak bisa bercinta lagi. Nah, itu kan artinya semuanya itu pemberian Tuhan, anugerah Tuhan. Nah, anugerah Tuhan itu harus digunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Sayangnya, begitu dosa merusak kehidupan Adam dan Hawa dan keturunannya, sekarang kasih asmara itu tetap dianugerahkan kepada umat manusia, tetapi kondisinya dirusak oleh manusia sendiri. Jadi, firman Tuhan yang berkata, beranak cuculah memenuhi bumi, itu tidak ditarik. Makanya kasih asmara itu tetap dianugerahkan kepada kita manusia. Tapi sekarang ada banyak diselewengkan. Jadi kasih asmara kemudian tinggal nafsunya saja. Jadi orang hanya menomorsatukan nafsu kedagingan, tetapi lupa kepada tujuan mulia, tujuan yang kudus, tujuan yang benar, tujuan yang indah yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Nah, ini makanya kemudian ada diturunkan kitab Kidung Agung. Sehingga kita diingatkan di Kidung Agung pasal 8 ayat 6 tadi, bahwa cinta itu kuat seperti maut dan kegairahan gigih seperti dunia orang mati. Dan di sini jangan lupa dituliskan nyalanya adalah nyala api seperti nyala api Tuhan. Tuhan disebut. Jadi sebetulnya cinta asmara seperti yang banyak dibicarakan di kitab Kidung Agung itu seharusnya dihidupi oleh manusia. Dan semuanya ditujukan untuk kemuliaan nama Tuhan, saudara. Untuk kemuliaan nama Tuhan, sehingga menurunkan generasi yang kudus, dan juga kita semua diberkati Tuhan dengan anugerah yang luar biasa itu. Tapi kalau anugerah itu dirusakkan, ya, karena oleh dosa kemudian banyak manusia yang menyelewengkan anugerah Tuhan yang luar biasa itu, maka ya tinggallah nanti kerusakan yang dituai itu, saudara ya. Manusia akan menuai kerusakan. Nah, karena itu kitab Kidung Agung dilestarikan sampai di Perjanjian Baru pun tetap diberikan kepada kita supaya kita menyimak dan mempelajarinya. Nah, saudara, Pak Har terutama sebagai penanya boleh menyimak seluruh isinya, direnungkan apa maksud kitab itu. Maksud kitab itu memberikan kepada kita bahwa kasih asmara itu penting, dan kasih asmara itu diberikan kepada manusia supaya dihidupi sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, oleh karena itu inilah yang menjadi nilai. Saya menyampaikan nilai untuk renungan kali ini, bunyinya demikian. Kita umat beriman harus menghidupi kasih asmara yang benar, indah, mulia, dan suci seperti yang Tuhan kehendaki. Saya ulangi,
Kita umat beriman harus menghidupi kasih asmara yang benar, indah, mulia, dan suci seperti yang Tuhan kehendaki. Tuhan dipuji, amin. Mari kita mengakhirinya dengan doa. Kita melayani Tuhan dengan doa seperti yang Tuhan firmankan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian doa malam hari ini, dan kami selalu mengingatkan bahwa doa malam diadakan setiap hari, Senin sampai Sabtu, setiap jam 6 atau jam 18 waktu Indonesia Barat. Dan ada juga doa pagi yang diadakan pada hari-hari yang sama, hanya jamnya jam 5 pagi, saudara ya. Yang jam 5 pagi temanya berbeda, temanya memperhatikan seluruh isi kitab suci sambil merenungkannya. Terima kasih kepada semua yang sudah mendukung. Kami tetap mengharapkan dukungan Anda, setidaknya dukungan doa. Juga terima kasih yang belum memberikan subscribe, berkenan memberikan subscribe, like, komen, dan share, bagikan kepada teman-teman lain, sehingga lebih banyak lagi yang diberkati bersama dengan kita. Selamat malam, Tuhan memberkati. Amin.